Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna lidahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Min jami'il ma'asi wa dhunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allah tidak terjebak oleh kehidupan dan kematian. Beliau adalah keabadian yang berdiri di antara kehidupan dan kematian. Ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita, yaitu ruhku, yang menjadi jantung kehidupan semesta bagi kita, adalah bagian dari dirinya. Jadi kalau Allah itu adalah sang keabadian yang tidak terjebak oleh kehidupan dan kematian, berarti sesungguhnya ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam diri setiap manusia pun sebetulnya adalah keabadian. Bagi orang yang sudah berkesadaran dan sepenuhnya sadar, ciri utamanya adalah tidak takut lagi menghadapi kehidupan dan tidak takut lagi menghadapi yang namanya kematian. Karena bagi yang sadar, diri sejatinya tidak akan pernah terjebak oleh kehidupan juga kematian. Modal ini yang akan membawa hidup kita penuh dengan keberkahan. Modal ini yang akan membawa kita dalam hidup ini penuh dengan keberlimpahan. Karena kita sudah menemukan kebahagiaan di dalam diri kita, itulah kuncinya sukses. Orang yang tidak sadar menganggap bahagia itu menunggu kalau sudah sukses. Orang yang sadar justru bahagia dulu, kesuksesan akan datang. Orang yang sadar untuk bahagia tidak usah menunggu teman yang baik datang. Dia bahagia aja dulu, dan teman yang baik pasti akan datang. Jadi kalau bahagia itu selalu banyak syarat yang di luar dan memaksa agar yang di luar seperti yang kita mau, sebetulnya kita semakin jauh dari bahagia. Kita hanya menjadi seorang penunggu dari kebahagiaan itu. Padahal kalau ingin berbahagia, ya berbahagialah. Sesederhana itu. Sekali lagi, kalau ingin berbahagia, ya berbahagialah. Sesederhana itu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita bersyukur bahwa kita sudah memiliki sebuah kesadaran
dan kita selalu bisa bahagia dengan apapun yang terjadi di luar diri kita. Dan kita tidak lagi menjadi kabut putih, kabut hitam, kita sudah menjadi langit biru yang sempurna. Kalau itu sudah kita miliki saat ini, itu adalah harta yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Oleh karena itu, memiliki kesadaran yang semacam itu merupakan sebuah puncak dari kehidupan. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa indikator bagaimana cara mengukur keberhasilan hidup kita. Dan setiap indikator dicatat dengan baik. Dan bukan sekedar dicatat, tetapi jadikan ini sebagai instrumen untuk mengukur seberapa sukses kita hidup. Oleh karena itu, mari kita awali kajian yang penuh berkah ini seraya menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya pada Sang Jantung kehidupan semesta. Daya kehidupan semesta yang luar biasa yang masih kita rasakan sekarang sebagai detak jantung kehidupan kita. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Dengan kelembutan dan cinta kita sapa asmanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 115, seperti yang sudah saya tayangkan di screen ini. In ana illa nadhirum mubin. In itu penegasan. Sesungguhnya ana, aku. Ini masih cerita episodenya Nuh. Jadi Nuh ini adalah seorang rasul, seorang utusan Allah. Dan otomatis seorang rasul pasti di belakangnya juga ada para pengikutnya Nuh. Jangan terjebak oleh sejarah. Jadi Nuh itu sebetulnya bukan sekedar sosok di masa lalu, tapi Nuh itu akan selalu ada di setiap zaman. Pengikutnya Nuh juga bukan sekedar pengikutnya di masa lalu, dan akan ada para pengikutnya di setiap zaman. Karena akan lahir Nuh-Nuh baru. Itulah keabadian. Akan lahir pengikut-pengikut Nuh baru. Itu juga keabadian. Jadi saya mengingatkan supaya kita tidak terjebak pada sejarah. In sesungguhnya ana, aku, illa nadhirum mubin, ya. Tidak diutus ke semesta ini kecuali untuk memberikan peringatan yang nyata. Jadi mubin itu bahasa Arab. Kalau kita lihat dalam kamus, mubin itu artinya adalah nyata. Apa pesan dari kalimat ini? Setiap utusan Allah itu cirinya adalah menyampaikan pesan yang nyata. Jadi kalau nyata itu apa artinya? Bisa dibuktikan. Kalau nyata itu apa artinya? Terukur. Nyata itu artinya apa? Bisa dirasakan. Itu kan nyata. Jadi kalau utusan Allah itu menyampaikan yang nyata, siapapun yang
menyampaikan sesuatu kepada umatnya hanya hayalan, fiksi, janji-janji masa depan yang dia sendiri tidak pernah merasakannya, mengalaminya, membuktikan, itu ciri bahwa dia bukan seorang utusan. Ini harus saya tegaskan, karena begitu banyak ya manusia-manusia yang terbuka mulutnya sementara masih tertutup mata kalbunya, tertutup pikirannya, lalu seakan-akan sedang menyampaikan kebenaran, padahal yang disampaikan itu hanya hayalan-hayalan, ilusi pikirannya sendiri yang dia pun belum membuktikannya. Jadi mubin itu artinya nyata. Nadhiru mubin adalah peringatan yang nyata. Jadi peringatan itu harus bisa dibuktikan. Kapan dibuktikannya? Di sini, saat ini, sekarang. Jadi kalau tidak bisa dibuktikan saat ini, di sini, sekarang, itu tidak patut untuk diikuti. Bisa dipahami? Baik. Oleh karena itu maka uswatun hasanah yang diajarkan oleh para utusan itu pasti sesuatu yang dapat dilakukan oleh pengikutnya. Jadi ada satu dialog yang sangat cerdas di Quran surat Al-Baqarah antara Nabi Musa dengan pengikutnya. Jadi saat itu Nabi Musa menginstruksikan supaya para pengikutnya itu iman kepada Allah, Tuhannya Musa. Dengan daya kritisnya, pengikutnya Musa tidak langsung mengatakan yes, kami mengimani Allah Tuhanmu Musa. Tidak. Di ayat itu ada dialog yang mengatakan kepada Musa, bagaimana aku bisa beriman pada Allah Tuhanmu Musa kalau aku belum bisa melihat Allah Tuhanmu itu dengan jelas. Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah. Ini daya kritis yang sangat luar biasa yang sudah dilupakan oleh kebanyakan umat. Jadi ketika dia disuruh mengimani Allah Tuhannya Musa, umatnya Musa mengatakan, bagaimana aku bisa iman sama Allah Tuhanmu Musa kalau aku belum melihatnya dengan jelas. Itu sebuah keinginan yang luar biasa dari pengikutnya Musa. Dan keinginan itu kemudian dikabulkan oleh Allah. Dan di ayat itu dikatakan, "Tsumma ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Dan kemudian aku bangkitkan kesadaran kalian dan kalian menjadi hidup setelah kalian mati. Dan semoga kalian menjadi orang-orang yang tashkurun, orang-orang yang terbuka. Jadi syukur itu arti yang sebenarnya adalah terbuka. Syukur itu kebalikan dari kata kufur. Kufur itu artinya adalah tertutup. Jadi kufur itu bukan ingkar. Mencari orang yang mengingkari Allah sulit. Tetapi mencari orang yang tertutup penglihatannya kepada Allah banyak. Jadi jangan heran kalau di Quran dikatakan orang yang bersyukur itu jumlahnya sangat sedikit. Qalilam ma tashkurun. Qalil dalam bahasa Arab itu artinya 1%. Sedangkan kasir dalam bahasa Arab artinya 99%.
Jadi qalil itu cuma 1%. Sedangkan kasir 99%. Jadi kalau Quran mengatakan qalilan ma tashkurun, yang bersyukur itu cuma 1%, berarti yang terbuka, yang sudah terbelah langit rohaninya sehingga dia bisa menyaksikan sejati dirinya, itu sebetulnya cuma 1%. Jadi orang yang beriman sungguhan itu bisa jadi cuma 1%. Yang ngaku beriman tentu saja banyak. Saya tidak cerita orang yang mengaku beriman, tapi saya cerita orang yang beriman. Ada ayat yang lebih mengerikan lagi. Di surat Al-Waqiah dikatakan sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Jadi yang 1% ini awalnya banyak. Dan yang 1% ini akan disaring lagi. Akhirnya menjadi qalil dari qalil. Paham ya? Supaya gampang pakai matematik deh. Kalau orang beriman ini 1000, 1% dari 1000 berapa? 10. Nah yang 10 ini akan disaring lagi. Sullatu minal awalin, awalnya 10, wa qalilu minal akhirin, qalil akhirnya hanya sisa 1% lagi dari 1%. Jadi kalau 1000, 1%-nya 10, 1% dari 10, 0,1. Satu aja enggak, ini dari 1000 nih. Makanya angkanya kita ngitungnya dari 1.000.000 aja deh. Jadi kalau 1.000.000 itu ya, manusia yang beriman itu qalil. Yang sungguhan loh, bukan yang ngaku. Yang ngaku mah banyak. Yang sungguhan, iman yang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, bahkan isbat al yakin. Iman yang sungguhan. Nah dari 1.000.000 deh. Atau dari semua penduduk bumi kalau begitu. Jadi kalau penduduk bumi sekarang 7 miliar, coba hitung 1% dari 7 miliar berapa? 7 juta. Oh jangan salah nih matematik. Nah sekarang 1% lagi dari 7 juta berapa? 7.000. Jadi kalau penduduk bumi ini 7 miliar, yang iman sungguhan qalil 1%, 7 juta. 1% lagi dari 7 juta, 7.000. Ayo, gimana cara masuk yang 7.000? Sullatu minal awalin, awalnya banyak, wa qalilu minal akhirin. Jadi sesungguhnya nanti sisanya itu cuman 1% dari 1%. Ngerti ya? Matematika biasa, nggak usah pusing kayak gini. Gitu. Nah, oleh karena itu para utusan Allah itu diutus ke semesta ini hanya untuk menyampaikan peringatan yang nyata.
Contoh sederhana. Ciri orang yang beriman tentu saja orang yang sudah merasakan kehadiran Allah setiap saat. Bahkan tidak merasa terpisah walaupun 1 detik, karena kesadarannya sudah mencapai kesadaran murni. Hati-hati nih. Ada orang yang bilang sama saya, "Ayah guru, saya kadang sadar, kadang gak sadar." Sebetulnya kamu tuh belum sadar. Jadi kalau kita kadang sadar, kadang tidak sadar, itu pengakuan kita saja. Aslinya itu sebetulnya belum sadar. Karena orang yang sudah sadar, murni kesadarannya, tidak mungkin terjebak oleh sadar dan tidak sadar. Karena di Quran itu tidak ada kata-kata iman itu bertambah dan berkurang. Gak ada ayatnya. Yang ada itu, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Jadi saya tidak menemukan ayat di Quran yang mengatakan iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, yang kadang bertambah, kadang berkurang itu karena kitanya ngaku iman aja, belum iman beneran. Yang iman beneran terus bertambah. Perhatikan kata-kata saya. Yang sadar beneran tidak mungkin kadang sadar, kadang tidak sadar. Yang kadang sadar, kadang tidak sadar itu rarasaan. Rarasaan teh sadar, nanti rarasaan teh sadar, padahal aslinya sebetulnya belum sadar. Maka mereka yang sudah mencapai kesadaran murni tidak mungkin terjebak oleh kadang sadar, kadang tidak sadar, kadang nambah, kadang kurang, gak ada. Yang imannya suka kadang nambah, kadang kurang, itu karena rarasaan teh geus iman. Paham ya? Awas, ini jangan sampai kecele ya. Ngaku-ngaku gitu. Nah, orang yang sadar nih, ngerti sadar. Makanya sering disebut hidupnya itu sudah meditatif, itu bahasa kerennya. Hidupnya itu sudah meditatif. Meditatif berasal dari kata meditasi. Pernah lihat orang meditasi? Duduk bersila, punggungnya tegak, pinggangnya tegak, lehernya tegak, pandangan lurus ke depan, ditutup mulutnya, ditutup matanya. Itu meditasi? Yes. Tetapi orang yang sedang meditasi semacam itu belum tentu hidupnya meditatif. Itu meditasi formalnya ya seperti itu, latihannya seperti itu. Kalau ada latihan pasti ada praktek dong. Kalau ada latihan ada pertandingan dong. Nah, pertandingannya itu tidak terjadi di situ. Makanya orang yang meditatif itu adalah orang yang ketika dia melakukan aktivitas apapun itu dalam keadaan sadar. Itulah yang disebut dengan ulul albab. Makanya prosesnya itu adalah untuk dapat ulul albab, kata Quran, itu harus mendengar. Alladzina yastami'unal qaul, dan orang-orang yang mau mendengar. Jadi beruntung nih para sahabat yang masih mau memasangkan telinga untuk mendengar. Karena itu kunci awalnya hidayah. Fayattabi'una ahsanahu. Tapi tugas berikutnya setelah mendengar apa? Mengikuti yang terbaik. Ulaika hadahumullah. Kalau setelah mendengar itu mengikuti, maka dia akan mendapatkan akan mendapatkan hidayah. Ulaika hum ulul albab, maka puncaknya hidayah dia menjadi ulul albab.
Nah, siapa ulul albab itu? Adalah orang yang berdiri, duduk dan berbaring selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah berarti selalu merasakan kehadirannya. Tidak ada rasa keterpisahan dengan Dia. Itu yang disebut dengan hidupnya sudah meditatif. Paham? Oke. Sekarang saya mau nanya nih. Nih kalian duduknya meditatif nggak? Ya disebut meditatif kalau sadar sedang duduk. Sadar nggak sekarang sedang duduk? Nah itu meditatif. Makanya ketika sedang duduk nikmati. Ketika sing siremen nikmati aja. Jadi pengamat bagi diri sendiri. Nanti juga hilang. Nikmati aja. Jangan cengeng. Baru duduk sebentar cara rangke. Sadari aja. Ketika cangkel jadi pengamat saja. Itu namanya duduknya meditatif. Sekali lagi, sadar nggak sekarang sedang duduk? Nah, itu namanya meditatif. Pertanyaan berikutnya, sadar nggak kenapa bisa duduk? Kehadiran Allah. Terlalu jauh jawabannya. Sadar bahwa sekarang saya sedang duduk. Mengapa saya bisa duduk? Karena saya tinggal di bumi. Karena di bumi ada gaya gravitasi bumi. Dapat dah tileleutik kurang cicing di dia. Coba kita pernah tinggal di tempat lain, di angkasa luar, hese diuk teh. Kita sekarang masukkan kopi, nyeduh kopi, ngambil air panas, kocek-kocek, geluk. Seorang astronot di luar angkasa, hayang kopi, harus menciptakan dulu namanya gelas anti gravitasi. Kopi nanti lelempangan. Bayangkan oleh Bapak Ibu betapa repotnya kalau kita masak di ruang angkasa. Katelna hiber, minyaknya di mana? Ayo. Karena kita tuh nggak pernah sampai situ kesadarannya. Makanya kesadaran setiap orang berbeda-beda. Saya tanya tadi, sadar nggak sedang duduk? Sadar. Sadar nggak kenapa bisa duduk? Kalau tahu kita bisa duduk karena kita ditarik oleh bumi, oleh gaya gravitasi. Sebetulnya kita pun menarik bumi. Kita dan bumi itu tarik menarik. Itu yang disebut dengan gaya gravitasi Newton. Besarnya gaya kita pada bumi sama dengan besarnya gaya bumi pada kita. Disebutnya gaya aksi reaksi. Disebutnya hukum ketiga Newton. Pernah belajar? Kakarang ngadenge. Dulu pernah belajar di SMA tapi ngemerhatikan. Padahal ini kan hukum alam. Sebetulnya tidak ada hukum Newton, yang ada tuh hukum alam, hukum Allah. Cuma karena Newton pernah menemukan kesadaran ini untuk menghormatinya, sebutnya itu hukum Newton. Newton udah mati, hukum itu tetap aja sekarang berlaku. Kan kalian bisa duduk. Tadi jawabannya sudah langsung karena kehadiran Allah. Belum sadar itu. Terus bertahap sampai suatu saat bisa sampai pada kesimpulan bahwa kehadiran gaya gravitasi itu kehadirannya. Itu nanti berikutnya. Nah, kalau kesadaran sudah sampai situ, duduk saja menjadi meditatif. Tadi dari luar, dari mobil ke sini, jalan kaki, meditatif nggak?
Nah, orang yang meditatif setiap langkahnya itu disadari. Bersyukur bisa melangkah, bersyukur punya kaki, bersyukur kakinya bisa dilangkahkan. Bersyukur masih ada daya dalam diri yang membuat kaki melangkah, disadari. Saya yakin kalau orang yang jalannya meditatif, mual titajong. Titajong itu karena terburu-buru. Titajong itu karena apa? Pikirannya sudah kemana, padahal dia masih jalan. Jalannya tidak ternikmati, gak meditatif. Kalian nyetir tadi, meditatif gak nyetir? Disadari gak ketika nyetir? Sampai suara mesin pun kalau yang meditatif itu terdengar. Begitu oper gigi transmisi 1, 2, 3, saatnya dioper, saatnya kecepatan tinggi, itu terasa. Ketika mesin ngegerung karena apa? Ya, tenaga terlalu besar. Putaran gigi terlalu rendah. Coba kasih gigi 2, tenaga besar. Padahal jalan sudah rata. Pengennya kan gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi 6. Pengennya kan begitu. Coba begitu sejalan, jalan rata, gaya gravitasi yang harus dilawan tidak terlalu berat. Kasih gigi 4, kasih gigi 5, set, mobil tuh. Suara mesinnya itu terasa meditatif. Ngahiji diri jeung mesin, ngahiji diri dengan kendaraan. Gitu nggak kalau nyetir? Gak gitu. Karena begitu celek kita diam di mobil pegang setir, pikiran sudah ke tujuan. Begitu di jalan ada orang yang menghalangi, angkot berhenti, marah-marah. Gitu nggak? Gak meditatif. So, masak di dapur. Begitu katel wajan sudah di apa? Pasang, cetrek. Kompor dinyalakan. Sadar nggak kenapa bisa nyala? Karena saking rutin tiap hari lihat nyala api sampai tidak disadari. Pernah nggak menyadari kenapa bisa nyala? Ada apa di situ? Kan nyala itu proses oksidasi. Proses oksidasi, apa itu? Karena ada gas. Gas ketemu dengan api, nyala. Tetapi jangan lupa oksidasi itu perlu oksigen. Kalau tidak ada oksigen di sini, gaduh gas gak ada mual hurung. Karena ada ruang kosong, di sini ada oksigen. Jadi kehadiran oksigen dibutuhkan bukan sekedar buat napas, tapi untuk membuat kompor kita jadi nyala. Betul nggak? Sadar nggak itu? Hangatnya api ketika nempel ke tubuh, disadari nggak? Hangatnya minyak ketika menghangatkan tubuh, dirasakan nggak? Ngajerejesnya minyak, kenapa minyak itu ngajerejes? Kenapa dia itu berbunyi? Begitu memasukkan tempe, tahu, ces, kenapa? Ah gitu, weh. Telinga bisa mendengar jerejesnya minyak, ya kan? Iya. Kan sebetulnya karena di situ ada unsur air, ada proses penguapan yang begitu cepat sehingga menimbulkan bunyi. Karena tidak pernah ada keinginan untuk tahu, secara saintifik tidak ada, hanya terjebak oleh rutinitas, masak menjadi tidak meditatif. Sudah selesai masak, kemudian tersaji semuanya, makan. Doa tidak. Berterima kasih pada semesta tidak. Boro-boro menyadari. Ya teh ayana sangu adanya nasi di hadapan saya itu berapa ribu orang yang terlibat menghadirkannya. Siapa yang nanam, siapa yang ngasih airnya, siapa yang mupuknya. Dan bagaimana kerja keras matahari untuk terjadinya proses fotosintesis. Bagaimana terbentuknya? Oh, apalagi lari sampai kepada Allah. Orang mangan melak we wungkul ceb we. Nu ngajadikeun eta saha setiap saat.
diurus, diatur. Robil alaminnya Allah tuh terasa kalau meditatif. Robil alaminnya Allah nggak terasa, tahu-taunya panen aja. Dari waktu ke waktu, dari padi hijau kemudian muncul padi yang masih hapa, kemudian berisi terus menguning. Aduh, setiap saat. Makanya kenapa Nabi Muhammad bilang kalau lagi makan jangan sambil ngobrol. Sebetulnya kan supaya meditatif, supaya dirasakan, ya. Berbagai macam bumbu diaduk-aduk di sini, di mulut kita, dikunyah sampai lembut, ya, berpadu dengan nasi dan sebagainya, timbul rasa. Sudah enak, udah lembut ditelan. Ditelannya pun penuh dengan kesadaran, itu meditatif. Oke, apa pesan saya? Pesan saya satu. Cobalah sekarang belajar hidup yang meditatif, bukan sekedar meditasi. Udah jauh-jauh pergi ke gunung meditasi, tetapi hasilnya tidak membuat hidup kita meditatif, hilang semua kesadaran. Nah, kalau ini dijalani, percaya deh sama saya, sangat mudah kita terhubung dengan guru sejati kita yang di dalam. Nah, yang kedua, tentu saja orang yang beriman itu orang yang sudah bisa ya manunggal, menyatu. Lihat saya semuanya. Ada orang yang nanya sama saya, guru, mati itu apa sih sebetulnya? Saya kaget karena udah ngaji lama kok masih nanya begitu. Saya pikir yang kayak gitu nggak akan dipertanyakan lagi. Ya udah nggak apa-apa, saya jawab. Seneng aja kalau ditanya saya. Mati itu saya bilang menghembuskan napas terakhir. Lihat saya semuanya. Sekarang sedang napas. Kalau napasnya cuma 2, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Selama kita masih ada tugas di kehidupan ini, selama kita masih akan dijadikan kepanjangan tangan Allah di kehidupan ini, selama tubuh kita masih layak pakai untuk menjalankan kehidupan, maka napas yang keluar ini insya Allah masuk lagi. Tapi begitu tubuh kita tidak layak pakai, tugas kita di semesta ini pun sudah selesai, maka napas yang keluar ini gak masuk lagi. Makanya mati disebut menghembuskan napas yang terakhir. Pertanyaannya, kamana eta napas teh? Ayo lihat saya semuanya, kemana napas? Kan ke sini. Ke sini. Kemana? Ke sini. Teka mana-mana, ke sini. Kelihatan nggak? Ke sini. Nah, sekarang ini tuh apa? Ya tenaon. Kan ruang kosong. Nah, Allah menyatakan di Quran, aku meliputi langit dan bumi, aku meliputi seluruh ciptaanku, aku meliputi segala manusia. Pertanyaan saya, kalian ini sekarang diliputi nggak? Oleh apa? Ya oleh ini. Ulangi, bisi luhur teuing ngajina. Kalian diliputi nggak? Oleh apa? Ya oleh ini. Nih, meliputi kan?
Jadi kalau dia meliputi berarti dia bukan sosok, bukan seseorang. Yang diliputi jelas sosok. Anda diliputi oleh yang meliputi. Yang meliputi apa? Ya ini. Jadi apa itu napas? Napas itu penghubung antara diri yang di dalam dengan diri yang di luar ini. Itu aja. Jadi kalau begitu, mana sumber kehidupan kita? Ya ini. Jadi ketika menghembuskan napas terakhir, kemana? Ya ke sini. Nah, gini. Kalau di sini ada air nih, saya masukkan 1 tetes minyak, ceret ke dalam air. Nyatu nggak minyak dengan air? Enggak kan? Bulat aja. Kelihatan tuh disayurkan bulatan gitu. Ya? Oke. Kalau saya tanya, itu minyak, si butir minyak tinggal di mana? Tinggal di air. Tetapi itu butir minyak bersenyawa nggak dengan air? Tidak. Karena apa? Sebetulnya minyak itu air juga. Cuman air yang terkotori oleh unsur lain. Disebutnya air dalam ketidakmurnian. Nah kalau minyak itu dibuang kotoran-kotorannya, ya tinggal air namanya H2O. Masuk ke sini, dia tinggal sekaligus menyatu. Oke? Tapi kalau minyak tinggal tetapi tidak menyatu. Kartos? Nah pertanyaan saya. Nanti nih ketika menghembuskan napas terakhir, set, tak dia. Rek jadi naon? Rek jadi cair, rek jadi minyak. Kalau ada ketidakmurnian saat melepaskan diri ke sini, tinggal di sini tapi tengah hiji. Tapi kalau sudah bersih, sudah murni nih, sudah murni. Begitu set ke sini, ngahiji. Tinggal tetapi menyatu, ada juga yang tinggal tetapi tidak menyatu. Itu bedanya orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Cuman itu kok bedanya. Terus leluhur-leluhur kita di mana? Ya di dia. Ngadon arinit ke kuburan. Masalahnya itu yang di sini tuh nih, ya dalam medan energi yang tak terbatas ini cuma 2 aja. Ada yang tinggal dan menyatu, ada yang tinggal tetapi tidak menyatu. Makanya kita sekarang belajar tentang kesadaran murni. Kesadaran murni itu sudah tidak terjebak oleh sadar dan tidak sadar. Iman yang murni tidak terjebak oleh kurang nambah. Gak ada iman kurang nambah. Emang timbangan. Paham maksud saya? Jadi kalau imannya beneran harusnya nambah terus. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi aneh kalau bertambah umur tidak bertambah iman. Ya mau bertambah umur kalau ngurangan iman. Jadi kalau bertambahnya iman, bertambah gak kebahagiaan? Jawab dong. Harusnya bertambah. Kalau bertambah iman, bertambah gak cinta dan ulas asih kita? Jawab dong. Harusnya. Berarti sekarang enggak. Makanya nih kalau orang semakin matang, semakin dewasa, semakin tua, kok welas asihnya kok tidak tumbuh gitu loh. Harusnya kalau dia itu semakin lama sekolah di sekolah kehidupan ini, harusnya dia itu sudah bukan lagi siapa-siapa kecuali sudah menjadi sumber cinta.
Dan sumber cinta sudah menjadi cinta yang dia lakukan adalah mencintai. Aneh gitu. Makin tua, makin melekat. Nah, sekarang perhatikan saya. Kira-kira memisahkan H2O tadi dari unsur-unsur lain yang mengikat H2O sehingga disebut minyak, gampang apa susah? Gampang apa susah? Menyuling supaya H2O-nya itu sorangan tong hiji nu saja. Gampang apa susah? Tergantung tingkat kemelekatan si H2O dengan unsur-unsur lain. Makanya saya mau menyatakan berulang kali, hidup itu tentang melepaskan. Ieu udah dikekeuweuk wae. Teu boga duit susah. Neangan duit susah. Geus boga duit susah. Da dikekeuweuk. Makanya kemarin temanya kan beli sepatu bagus. Saya tadi lihat belum ada perkembangan. Makanya tema ngaji kita kemarin kan kalau sepatunya kurang bagus pasti murung, ya kan? Ya. Makanya kalau lihat orang wajahnya murung, lihat aja dulu sepatunya. Semoga sekarang udah nggak murung lagi. Ya. Kemarin ada yang tanya sama saya, ayah, setelah selesai ceramah tuh, nomor sepatu ayah berapa? Wah ini kayaknya mau beliin sepatu baru buat saya. Tapi saya dalam batin bilang, emang saya murung gitu? Enggak, maksudnya wajah ayah udah nggak murung katanya. Cuman sepatunya itu aja katanya. Hayo eta. Kajelekong eta, kacileunyi eta. Saya itu kalau menggunakan apapun, kalau belum rusak ya saya pakai. Selama masih enak ya saya pakai. Jadi di rumah itu ada rak sepatu penuh, tapi bukan punya saya. Punya saya satu aja itu. Ke kampus eta. Itu. Enggak apa-apa, saya dibilangin orang itu sepatu na eta deui. Ada yang bilang kok, ayah kok celana ayah itu aja. Saya itu warnanya sama, saya bilang celananya banyak. Pembenaran itu. Nah, hidup meditatif itu akan mengantarkan kita mudah untuk menjadi sumber cinta. Jadi, nih, dangukeunnya kusadayana. Si cai eta teh moal ngahiji jeung cai anu sejena di sagara cai. Lamun eta cai teh masih melekat pada unsur-unsur lain anu lain cai. Jadi air ini tidak akan bisa menyatu dengan sagaranya air kalau si air ini masih melekat pada unsur lain yang bukan air. Paham? Jadi ini teh kan, ini tuh yang tak terbatas ini. Ya Allah. Kosong tapi isi, isi tapi kosong. Jadi apa ini sesungguhnya? Ini adalah medan energi tanpa batas. Kecerdasan semesta tanpa batas. Kalau medan energi, berarti bisa dilihat dong. Bisa. Salah satu medan energi yang bisa dilihat adalah cahaya. Makanya kita belajar meniti ke dalam diri untuk meyakinkan tentang kehadiran cahaya di atas cahaya. Karena energi yang mudah untuk dilihat ya cahaya. Makanya Allah menyatakan di Quran surat An-Najm ya, tanda-tanda Allah yang paling besar adalah An-Najm. Min ayatihil kubro. Jadi kalau begitu ketika meniti ke dalam diri, kita melihat di dalam apa di luar? Tidak di dalam, tidak di luar. Tidak di atas, tidak di bawah,
tidak di kiri, tidak di kanan, karena memang dia tidak bertempat. Nama yang tak bernama, wajah yang tak berwajah. Gitu. Kartos, beruntung sekali hari ini bisa hadir. Nah, ketika kita sudah bisa melatih diri untuk hidup bermeditatif, maka kesadaran itu selalu tumbuh sehingga kita mudah untuk menjadi sumber cinta. Tahap berikutnya, kita akan mudah untuk sujud pada nurani kita sendiri. Makanya nurani itu akan ngasih pahala kapan? Sekarang. Coba nurani kita diikuti, bahagia? Taeta pahala. Ganjarannya itu langsung terasa sekarang di sini. Inilah yang dikatakan in ana illa nadhirum mubin. Sesungguhnya aku menyampaikan kepada kalian itu peringatan yang nyata. Jadi pahalanya itu bukan nanti, pahalanya itu sekarang, terasa sekarang. Begitu kita memberikan kebahagiaan pada orang, kita bahagia. Karaos ayeuna eta pahala teh. Nyata nggak pahala? Nyata? Nah, selama ini belajar yang nyata atau yang tidak nyata? Pahala teh engke deui nepikeun ka teu karasa ayeuna. Begitu kita melanggar nurani kita juga dapat pahala. Tapi pahalanya itu ya sesuatu yang membuat kita merasa bersalah. Itu yang kemudian disebut siksa. Iraha siksa teh karaosna. Ayeuna di dieu nyata itu yang disebut dengan nadhirum mubin. Kartos. Begitu kita sudah menjadi sumber cinta, kita menjadi terampil dan cerdas untuk sujud pada nurani kita, maka berikutnya menjadi sangat luar biasa kalau kita ini mudah sekali memberi maaf. Itu. Sekarang ini sedang ada fenomena ya. Ada orang ngomong gini, yang ini tersinggung. Ada orang yang ngomong gini, yang ini tersinggung. Padahal sebetulnya kalau menurut saya tersinggung itu bukan salah yang ngomong. Salah kita aja. Kenapa sih dimasukkan ke dalam hati? Sebetulnya sederhana penyelesaiannya itu, tidak usah ruwet-ruwet. Sekarang kan sedang rame ya, ada orang ngomong begini, ini tersinggung. Ada orang ini tersinggung. Yang ini lapor ke sini, yang ini lapor ke sini. Duh, bangsa kita ini. Karena sudah tidak ada welas asih, tidak menjadi sumber cinta. Yang ada di dalam diri cuma kebencian dan kebencian. Bahkan bahagia ketika bisa membuat orang lain yang dikatakan menghina kita itu, padahal sebetulnya salah kita sendiri. Kenapa merasa terhina? Makanya di Quran dikatakan, kata setan kan, jangan salahkan gue. Tugasku cuman dagang. Maneh nu meuli. Yang namanya dagang itu ya dagang saja. Mau dibeli atau tidak, gitu. Paham maksud saya? Nih makanya kalian jangan baperan. Dikit-dikit pencemaran nama baik. Udahlah. Sebetulnya baperan itu wujud bahwa kita itu belum punya iman. Kalau sudah lebar welas asih kita, cinta kasih kita, memaafkan saja cukup. Kan sekarang tuh aneh. Sudah saya maafkan tapi encan. Sudah saya maafkan tapi acan atuh. Jadi semua
hanya terjebak di permukaan basa-basi. Itu yang bikin jadi konyol kehidupan ini. Eueun warasna. Kan sudah jelas, mulut itu ada di badan orang, dibawa-bawa oleh orang, nutupna hese. Nutup mulut orang teh hese. Dinu deket teh ge hoream abdi mah sieun bau. Daripada kita berusaha nutup mulut orang, kenapa sih tutup aja telinga kita? Sesederhana itu menurut saya, hidup tuh jadi nggak ruwet. Saya khawatir saja kedangkalan kita dalam kehidupan ini yang akan membuat bangsa kita yang luar biasa ini terpecah belah hanya oleh kebodohan kita sendiri. Sok atuh iman teh kita wujudkan. Ini saya bicara bahasa iman udah jauh melampaui seperti yang diajarkan oleh para leluhur, bukan sekedar ritual. Ritualnya nggak akan saya bahas, kalian kan sudah rajin, udah kayak robot. Begitu zuhur langsung wudu kan, langsung sholat. Begitu asar langsung wudu, langsung sholat. Udah kayak robot, nggak saya bahas. Syukur-syukur sudah berkesadaran, bukan sekedar tidak terjebak oleh rutinitas ritual, tetapi sudah memasuki kepuasan ritual. Harapan saya begitu. Makanya perlu kesadaran. Makanya hidup ini perlu menyepi. Punya nggak tempat menyepi? Punya? Di mana? Di mana? Di kamar. Dicanak tuh kamar lain ke dia. Mau nyepi di kamar. Hutan? Jauh atuh. Tiap mau menyepi kaleuweung. Jauh. Punya tempat menyepi. Menyepi itu di sini. Tahu artinya menyepi? Mengasingkan diri dari segala apapun yang dapat mengotori diri. Nyepi kedah-gaduh sawah, kedah-gaduh kebon, kedah-gaduh tempat anu raos, kanggo niis. Orang yang sudah berkesadaran nyepinya di sini. Ada orang marah-marah, nyepi aja. Ada orang menghina, nyepi aja. Ada orang ngomongin dia, nyepi aja. Bisa, udah bisa nyepi kayak gitu. Hah? Nah, pertanyaannya, kenapa belum berhasil nyepinya? Sederhana sebetulnya, karena kita masih mengizinkan diri kita terkotori oleh lingkungan kita sendiri. Makanya kan saya sudah ngasih ilmu sama kalian semuanya. Ilmunya namanya 7 jangan. 1, jangan suka menyesali keadaan. Kapan kita menyesali keadaan? Kalau kita sedang jadi setan, jadi iblis. Yang suka menyesali keadaan, mada eta, si eta. Apa sih setan dan iblis itu?
dia yang penglihatannya satu. Yang sudah kesadaran penglihatannya dua. Bukan hanya menggunakan penglihatan lahir, dia menggunakan penglihatan batin, sudah terbuka. Makanya apapun yang terjadi, ya sudah. Karena tidak ada yang terjadi tanpa kehadirannya. Tampi, makanya tidak mudah menyesali keadaan. Masih suka enggak menyesali keadaan? Lain kieu kuduna oge. Bukan begini seharusnya. Teu oleh kurang we sia eta mah. Dahar ge segala aya, lain kieu kuduna oge. Gitu. Terus aja menyesali keadaan. Yang kedua, jangan mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Masih suka tersinggungan? Ngerakeun. Kenapa tersinggung? Tersinggung itu karena kita masih jadi diri palsu. Ego. Segala di pikiran. Minggu depan kumpulkan tanda tangan kalian. Saya pengen tahu. Minggu depan kumpulkan aja di Mbak Uki tanda tangannya. Bener ini serius. Yang ketiga, jangan suka berusaha mengubah sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa diubah. Jangan suka mendiskusikan, memperdebatkan sesuatu yang jelas tidak bisa diubah. Yang keempat, jangan suka memikirkan hari esok yang enggak. Bisa jadi hari esok itu karena kekhawatiran kita. Pikirkan saja, kalau mikirin hari esok yang baik-baik saja. Makanya jangan suka ngomong yang kita tidak suka. Yang kelima, jangan iri hati. Itu teh penyakit. Yang keenam, jangan nganggur. Nih udah dijelaskan minggu kemarin, perbanyak aktivitas, jangan nganggur. Hayo lalajo TV. Lalajo TV mah apa? Bukan nganggur, sibuk. Jangan nganggur lah, ya. Apa aja di rumah. Udah diajarkan sama saya olah napas. Sampai ada yang bilang sama saya, bingung naon deui atuh kada dilakukan. Ya Allah. Segitu banyak ilmu yang sudah saya kasih. Betul enggak? Piraku eta ngosok WC ge wae teu kapikiran. Naon we atuh? WC-na tos bersih, kosok deui we. Ya. Sugan we bujur katel nu hidung teu bisa dipakai ngeunteung. Yang keenam, jangan menganggur. Yang ketujuh, jangan hidup dengan pembanding. Ini masih suka dengar saya. Kadang-kadang kita bandingkan dengan pengen kayak si Anu. Buat apa? Kita oleh Allah tidak dijadikan orang lain kok, dijadikan diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah rajin menyepi, sudah tidak galider, teterak di kadek, cek sepuh urang. Teterak di kadek teh lain sakti. Tong neangan ilmu teterak di kadek. Teangan ilmu mah kumaha carana supaya nu ngadek.
Nggak usah cari ilmu kayak gitu. Teterak di kadek itu sudah menyepi. Sudah tidak terpengaruh oleh apapun di luar dirimu. Sudah anteng. Keluarga saya sedang pada pergi piknik ke Bali. Ada juga yang iseng sama saya. Ayah nggak ikut? Meski itu teh masih ngomong kene. Ayah nggak kesepian? Eta ka guru. Cing atuh ari nyarios teh pikiran heula. Masa saya kesepian? Ya Allah. Dalam kesendirian itu justru kita bisa lebih banyak kita berhubungan dengan diri sejati kita. Ya, cinga tuh hari nyarios teh pikiran heula. Saya juga bingung mau ngomongnya gimana ngejawabnya. Udah saya pakai bahasa sederhana aja. Saya kan sibuk, banyak pekerjaan. Gitu. Bisa tengartieun lamun jawaban lain eta mah. Nah, makanya para sahabat perhatikan saya. Setiap spektrum emosi yang terjadi pada diri kita itu sesungguhnya mengajarkan sesuatu kepada kita. Ya. Kemarin saya kedatangan tamu. Suami istri gitu. Begitu datang suaminya bilang, istri saya ya masih suka marah-marah. Bagus, saya bilang. Saya kan harus di titik tengah. Masa saya langsung terpengaruh sama dia, langsung ditunjuk-tunjuk itu istrinya. Saya bilang bagus. Gimana? Marah tuh rasanya? Gak enak ayah. Udah cukup. Masih mau marah-marah, gak enak ayah, udah cukup. Saya cuma menunjukkan bahwa marah itu bukan gak boleh, boleh, rasakan aja. Cok, saya bilang lagi sama istrinya, tadi ketika marah, bercermin gak? Ya ayah, jelek banget saya. Bagus. Jantung gimana jantung? Debar-debar, bagus. Kepala gimana? Pusing ayah kalau udah marah, bagus. Gimana? Masih mau marah? Gak enak marah tuh kan, biarin aja. Nanti juga akan berhenti marahnya. Kan marah tuh gak enak. Itu kan marah tuh spektrum emosi. Setiap spektrum emosi mengajarkan pembelajaran. Saya tanya lagi, kalau gak marah spektrum emosi bukan? Sama itu spektrum emosi. Enak gak kalau gak marah? Enak ayah, adem. Tuh kan adem. Apa yang salah orang marah? Gak ada yang salah. Itu mengajarkan pembelajaran. Yang tidak marah benar gitu. Semua spektrum emosi mengajarkan pembelajaran. Makanya berguru kepada saya, gak ada salah, gak ada benar. Udah nikmati aja. Kemarin ada yang datang ke sini ke saya, ayah saya udah lama nggak ngaji sama ayah. Terus kemana aja kamu? Saya berjudi ayah. Bagus. Gimana? Judi pengalamannya gimana? Saya suruh ngobrol aja. Bangkrut ayah, saya nggak punya apa-apa. Nah, masih pengen judi lagi, nggak mau ayah. Nafsu katanya, menangnya dikit, pengennya masangnya banyak lagi. Nah, gitu kan? Kalau nggak ngalamin kan repot. Jadi sebetulnya apa yang salah? Biarkan saja. Setiap pilihan kan mengajarkan pembelajaran. Jadi oleh itu bagi saya nggak ada bagi saya salah benar. Biarin aja. Semua kebenaran kok. Awas hati-hati nih nangkap pelajaran saya. Maksudnya penilaian kita jangan terjebak salah benar. Kalau misalnya dengar orang lain, dia masuk penjara gara-gara mencuri, ya nggak apa-apa. Apa yang kalian katakan? Salah? Di situ ada spektrum pembelajaran dari semesta.
Nanti juga masuk penjara, digebukin polisi, di dalam juga tidak bebas. Dia akan merenung, oh akibat dari kejahatan saya mengalami situasi yang semacam ini. Pelajaran bukan? Apa yang salah? Gitu. Nah, jadi saya bukan menghalalkan mencuri. Gitu. Tapi kalian jangan buru-buru menilai salah pada orang yang dianggap salah oleh kalian. Karena salah benar itu penilaian, bukan kebenaran. Oleh karena itu pelajaran yang paling berharga, catat. Setiap spektrum emosi mengajarkan pembelajaran yang amat berharga kalau itu dijadikan sebagai pelajaran. Nah, makanya banyak orang mengalami kejadian di semesta ini, tetapi dia tidak dapat pelajarannya. Itu yang keliru. Itu yang merugikan waktu. Jadi oleh karena itu, para sahabat, ya, puncaknya perjalanan spiritual itu sebetulnya adalah kemampuan kita mengambil pelajaran hidup dari setiap peristiwa kehidupan. Itu. Jadi semua itu sebetulnya mengajarkan begitu luar biasa banyak hal. Ya? Nah, dari semua itu supaya kita tetap sadar, maka belajar fokus ke sini, di sini, saat ini, sekarang. Itu kuncinya. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu. Ayat yang ke-115 mengerti? Nah, sekarang saya mau nanya untuk para sahabat semua. Apa yang saya sampaikan tadi itu terukur enggak? Terukur? Bisa dibuktikan enggak? Bisa. Nyata enggak? Nyata. Itu pelajaran itu harus nyata. Itu yang disebut dengan nadirum mubin. Jadi jangan mau diajarkan yang tidak nyata. Paham ya? Oke, baik. Kita lihat ayat 116. Ya. Mereka berkata, sungguh jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, qalu la ilam tantahi ya Nuh. Itu. Nah ini nih si pengikutnya Nuh yang kontra sama Nuh. Sungguh jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, la ilam tantahi ya Nuh, la takunanna minal mujrimin. Mujrimin itu orang-orang yang dirajam. Maka kamu akan termasuk orang yang dirajam. Apa sih pesan ayat ini? Pesannya sederhana, para sahabat. Kalau kita menanam cengek, pasti rumput jadi. Tuh. Laras, Pak Haji. Pak Haji Asep. Kalau tanya ini harus sama Pak Haji. Kalau nanam singkong, rumput pasti jadi. Tapi nanam rumput, singkong tengiringan. Gitu. Jadi Nuh ini akan selalu dapat tantangan. Karena tadi kan dibilang orang beriman itu 1% qalil. Nah sudah gitu sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Awalnya ya banyak tapi akhirnya tinggal qalil lagi. Qalilu minal akhirin 1% lagi. Ini yang iman beneran loh, bukan yang aku beriman. Makanya kan di Quran tuh ada kata-kata bagus tuh. Surat Al-Ankabut. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kamu beriman sebelum aku mengujinya. Kan gitu. Artinya untuk menyatakan keimanan seseorang itu ada saringannya loh. Ada filternya. Ada fit and proper testnya. Gitu. Nah,
siapa yang mengadakan ujian itu? Ya tentu saja semesta ini akan menyeleksi kadar keimanan kita. Ya. Nah, jadi kata-kata dirajam di sini itu ingat bahwa sebetulnya kita ini kalau ingin jadi orang yang beriman, perlu nggak yang tidak beriman? Nah, apa yang salah dengan yang tidak beriman? Kan perlu. Makanya Allah bilang di Quran, sekiranya aku mau jadikan semua manusia beriman, itu sangat mudah bagiku. Tapi kalau semuanya beriman kan kita jadi susah. Gimana ngukur iman kita kalau nggak ada yang beriman? Makanya Allah juga bilang, sekiranya aku mau, aku jadikan semua di semesta ini jadi orang kaya. Susah nggak? Beunghar segala boga, macul sorangan. Ngadu sorangan. Ngelas sorangan. Naikkan kenteng sorangan. Susah nggak? Namu ngan batur ge sarua beunghar. Makanya jangan sok-sokan belajar itu. Wah, supaya di seluruh semesta ini saya mau bikin pesantren supaya seluruh semesta ini beriman. Itu sudah melanggar Allah. Allah aja bilang, sekiranya aku jadikan orang beriman semuanya, sesuatu yang mudah bagiku. Tapi Allah melakukannya. Iya mah pimpinan pondok pesantren mau bikin semua orang beriman, melanggar. Betul nggak? Da ceuk si eta mah cenah nu teu iman teh awon penilaian itu mah. Keun we itu menafsi-nafsi perjalanan masing-masing. Betul nggak? Bukankah kita perlu kehadiran mereka? Ngartos henteu? Gitu. Kalau semua orang baik, kumaha ngukurna? Katinggalina alus teh lamun panggih jeung nu goreng. Jadi yang tidak baik menurut penilaian kita perlu ada. Ya sudah, terima saja hidup apa adanya. Terima saja hidup itu ada, enak gitu. Hidup itu penuh dengan kegembiraan. Tong cegekan maka kabatur. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Gitu. Ya, paham? Lanjut dulu. Ya. Nuh berkata, apa kata Nuh? Qala Robbi inna qaumi kadzabun. Tuhan, sungguh kaumku telah mendustakan aku. Sedih nggak Nuh didustakan kaumnya? Sedih nggak kira-kira? Masa Nuh masih sedih? Nggak sadar kalau gitu. Emang Nuh kalian? Sekelas Nuh utusan Allah yang sudah mencapai kesadaran didustakan kaumnya, ya biasa aja. Karena Nuh itu sudah tahu. Sudah tahu kalau harus ada yang mendustakan. Dibutuhkan gak sama Nuh? Apa yang salah? Ini kebiasaan kalian. Begitu yang kalian tidak suka langsung diperangi. Padahal kehadirannya kan dibutuhkan. Betul nggak? Coba perhatikan saya. Jadi apapun di semesta ini tidak ada yang sia-sia. Kesia-siaan itu karena kita tidak mampu menggunakannya, memanfaatkannya. Betul? Iya. Awas jangan manggut-manggut tapi nggak ngerti. Nah, kemudian di ayat ini ya, faftah baini wa bainahum fathan. Faftah itu putuskan. Baini wa bainahum, antara aku dengan mereka, fathan, dengan keputusan. Wa najjini wa mam ma'ah, ya, wa mam
wa mam ma'iya minal mu'minin. Ya. Maka putuskan. Ada satu keputusan yang nyata, yang jelas, yang tegas antara aku dan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin bersamaku. Jadi Nuh itu meminta kepada Allah, fathah, putuskan. Fathan itu putusan yang setegas-tegasnya, sejelas-jelasnya, ya, antara aku dan mereka. Jadi maksudnya Nuh itu meminta beda, pisahkan gitu. Jadi orang yang ikut Nuh dengan orang yang tidak ikut Nuh itu tolong tunjukkanlah perbedaannya gitu. Kira-kira begitulah. Ya. Nanti juga akan kelihatan yang ikut yang enggak ikut bedanya. Betul enggak? Jadi supaya ya orang-orang yang antara ikut dan tidak ikut itu kelihatan. Makanya kan di Quran dikatakan summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairat biiznillah. Kemudian aku wariskan kitab ini kepada abdi-abdi yang terpilih di antara abdi-abdi kami. Kitab ini, awas, kitab bimubin, kitab bimunir, kitab yang bercahaya ini aku wariskan pada abdi-abdi yang terpilih. Jadi yang dapat kitab itu adalah abdi-abdi yang terpilih. Tapi Allah bilang, di antara abdi-abdi yang mewarisi kitab ini terbagi menjadi 3. 1, dzalimun li nafsi, kembali menggelapkan dirinya sendiri, mundur ke belakang. Yang kedua, al-muqtasid, setengah-setengah. Yang ketiga, sabiqun bil khairat biidnillah, orang-orang yang sungguh-sungguh. Ya terserah kalian mau masuk yang mana. Mau masuk yang kembali ke belakang, salah? Tidak salah, itu kan pilihan. Mau yang setengah-setengah, seperti yang ikut padahal enggak, seperti yang enggak padahal ikut, seperti ngaji padahal tidak, seperti tidak padahal ngaji, seperti ikut kajian padahal tidak, seperti tidak padahal ikut kajian. Orang yang semacam ini ya setengah-setengah. Bahasa Qurannya al-muqtasid. Nah setengah-setengah ya jadinya juga setengah. Ya kan? Itu. Setengah ikhlas, setengah iman, setengah manusia, nu setengah deui naon tah. Paham ya? Oke, baik, kita lihat ayat yang ke-119. Ini saya baca dulu semuanya. Nah, fa anjainahu wa mam ma'ahu fil fulki. Fulki itu kapal. Fi itu dalam, fil fulki di dalam kapal, al mashhun. Saya lihat tadi pagi Bunda Elin yang share ini ayat ini, ya. Fil fulkil mashhun. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan itu. Ya. Jadi yang diselamatkan bukan hanya Nuh, orang-orang beserta Nuh. Nah, ini tentang diselamatkan atau tidak diselamatkan. Ini saya mau cerita sedikit. Karena biasanya kan kita suka terjebak oleh dualitas. Hati-hati ya, karena ini keterbatasan kata-kata. Kalau ada orang, ya ada orang di sekitar Gunung Merapi meletus. Ini ada rumah yang tertimbun oleh abu, ada rumah yang tidak tertimbun oleh abu. Yang mana yang diselamatkan? Mana yang diselamatkan Allah? Ya? Ada yang tertimbun abu, rumahnya hancur. Ada yang tidak tertimbun abu, rumahnya nggak hancur. Mana yang diselamatkan Allah? Nah harusnya kalau orang yang sadar, ya dua-duanya juga diselamatkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang ini perlu ditimbun, yang ini tidak perlu ditimbun, kan begitu. Itu yang terbaik bagi mereka. Nah kalau kita sudah tidak terjebak oleh dualitas, kita tidak akan berkata yang diselamatkan itu yang tidak tertimbun. Yang tertimbun itu tidak diselamatkan oleh Allah gitu. Memangnya
ada di situ ada ruang gitu, yang satu dikuasai Allah, yang tidak dikuasai Allah, ada gitu? Itu sudah mendua. Yang satu diselamatkan Allah karena Allah ada di situ, yang tadi diselamatkan tidak diselamatkan Allah karena Allah kebetulan di situ Allah sedang tidak hadir. Begitu? Tapi kan kita sudah terbiasa ngomong begitu, betul nggak? Makanya doa kalian tuh pasti semoga dilancarkan, diselamatkan, dimudahkan, kan gitu. Doanya ya udah kayak gitu modelnya. Betul nggak? Iya. Doa orang yang sadar nggak begitu. Ya Allah, kuatkan pundakku. Apapun yang harus aku gendong, kuatkan pundakku. Tidak minta ya Allah ringankan. Ya udah dikasih ringan-ringan aja kata Allah. Darah kayak kerupuk deui. Dan minta juga yang ringan terus sama Allah. Betul nggak? Iya. Kalau besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo, ringan mana? Sama ya. Berarti kalian ngikuti pengajian dari tadi dengan saya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di ayat 120. Nah, summa agrokna ba'dal baqin. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Lihat saya semuanya. Jadi memang ada yang harus diperlakukan begini, itu diselamatkan. Ada yang harus diperlakukan begitu, itu juga diselamatkan. Jadi dua-duanya sebetulnya ditolong Allah. Yang tidak tenggelam ditolong Allah, yang tenggelam ditolong Allah. Karena kebutuhan dia memang harus tenggelamkan. Perlu saya jelaskan? Nah, masih belum mengerti juga. Ada orang yang harus sadar setelah dikasih berbagai macam kejadian yang membuat segalanya hancur lebur. Ada? Siapa? Ngacung we. Betul nggak? Iya. Makanya di kelas-kelas spiritual seperti ini, maaf ya, jarang sekali. Ya, orang yang hidupnya mulus-mulus. Semua yang ada di sini itu yang hidupnya mules-mules. Yang mulus-mulus gak ada di sini. Yang ada di sini pasti yang mules-mules. Ya, gitu. Jadi kalau gitu, milih mulus-mulus, milih mulus-mulus. Ya terima saja dua-duanya, itu yang terbaik. Lagi mulus-mulus saja, lagi mules-mules saja. Justru mules itu yang menyebabkan kita menjadi sadar. Makanya tingkatan tertinggi manusia itu adalah melepaskan. Nah, kalau tidak melepaskan kayak tadi si H2O, masih ingat tadi? H2O tercengkram oleh unsur-unsur lain jadi minyak. Begitu jadi minyak berada di air tetapi tidak mau menyatu dengan air. Sama para sahabat, kita sekarang berada di tubuhnya Allah tetapi kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Ilusi keterpisahan itulah yang disebut dengan neraka. Makanya orang yang berada dalam neraka itu terus aja mencari Allah. Padahal Allah sudah meliputi dirinya, tapi dia tidak merasakan kehadirannya. Bahkan menganggap Allah itu di tempat yang jauh karena dirinya terpisah dari Allah. Nah, ilusi keterpisahan itu sebetulnya berasal dari keseringan dia melanggar kemurnian dirinya sendiri. Bisa dibayangkan sekarang ya? Jadi kalau kita makin tua harusnya makin melepaskan, ini makin tua makin mengikat. Wih, luar biasa. Ketika nanti keluar dari sini, tak masuk ke sini, ya tidak bisa bersenyawa. Ya, oke. Nah, oleh karena itu maka tingkatan tertinggi sebagai manusia adalah melepaskan. Tingkatan tertinggi dalam belajar apa? Tingkatan tertinggi dalam belajar apa? Kesadaran. Makanya kalau ingin belajar di kehidupan, jangan di universitas.
Di universitas secara intelektual mungkin kita jadi pinter, tapi pinter belum tentu sadar. Syukur kalau bisa pinter sekaligus juga sadar. Kan tergantung dosennya. Dari dosen atau sadar, piraku mahasiswa tiba-tiba sadar. Betul nggak? Iya. Makanya kita perlu ya cari ya sekolah itu yang membuat kita sadar. Iya. Dosennya bilang, air menguap pada suhu 100 derajat. Mahasiswanya dengar, begitu ditanya di ujian, berapa suhu air ketika air menguap? Jawabannya 100. Kata siapa? Kata Pak dosen. Bapak atau ibu ya? Padahal dia itu tiap hari nyuci baju yang celana kolor. Habis nyuci di kemana? Kan digantung. Betul nggak? Berapa suhu udara di situ? Kartos ente ya teh. Mang Ujang tadi ngepel pagi-pagi. Ada airnya nggak di situ? Kemana tuh air? Menguap. Berapa suhu lantai? Kan ke 100 derajat. Jadi kalau gitu air menguap pada suhu berapa? Pada suhu berapa saja. Makin tinggi suhunya makin gancang nguapnya. Gitu. Karena diajarkan oleh yang gak sadar. Air menguap pada suhu 100 derajat. Semua kur. Berjamaah salahna. Iya. Saya tanya guru-guru IPA. Air mendidih pada suhu berapa? 100 derajat. Di mana? Ngawas buku. Pira oge eta cai ngagolak, nyokot termometer, asupkeun ka dinya, ukur. Benar 100. Di Amerika 100 derajat karena tekanan udara di Amerika 1 atmosfer. Di Bandung tekanan udara kurang dari 1 atmosfer. Sebelum 100 derajat air sudah mendidih. Dacek yang cenah diajarna. Gitu hasilnya. Sadar nggak? Iya. Makanya coba belajar agama, belajar sains harus sama orang yang membuat kita sadar. Ieu mau ngaji geus loba malah teu sadar. Nah, tingkatan tertinggi dalam kehidupan adalah kebahagiaan. Bahagia di mana tadi? Di dalam. Kalau kita hidupnya sudah meditatif, merasakan kehadiran Dia setiap saat. Nah, tingkatan kita membina diri kita adalah meniti ke dalam diri, menemukan kekosongan. Makanya belajar meniti ke dalam diri itu persis seperti ngupas bawang. Bagian luar bawang kan warnanya kotor, betul? Apalagi yang bersentuhan dengan tanah. Kupas dulu yang kotornya, kupas dulu yang merahnya, kupas lagi yang merahnya, kupas lagi yang merahnya. Makin ke dalam makin putih warna bawang. Terus kupas. Sisanya hanya tinggal kekosongan. Yang tersisa cuma hangat-hangat air mata. Itulah spiritualitas. Menemukan yang tidak bisa ditemukan. Makanya ngaji dengan saya menemukan yang tidak bisa ditemukan. Jadi kalau buru-buru sudah mengatakan alhamdulillah saya sudah menemukan, bohong eta. Can kemana-mana. Berarti tidak mengerti pelajaran dari saya. Menemukan yang tidak bisa ditemukan. Itu namanya pencerahan. Sudah tercerahkan Bapak Ibu? Sudah. Kenapa? Saya sudah menemukan yang saya cari. Itu belum menemukan. Tapi kalau ada orang baru di BMK sama saya ngomong begitu, bagus. Tapi kalau sudah 2 tahun, kayak gagabah pisan. Kalau udah 2 tahun, udah disapi, siap-siap mau disapi. Kalau baru 2 bulan ngomong gitu sama saya langsung disalahkan, nanti bisa ngalengit. Makanya saya ngomong kepada orang yang berbeda, beda-beda, bukan peling-pelan.
Nabi Muhammad ditanya oleh Ibnu Abbas, "Ya Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj, apakah engkau bertemu Tuhan?" Yes. Nabi Muhammad mengatakan, "Aku bertemu dengan Tuhan." Tapi ketika Muhammad ditanya oleh Siti Aisyah yang umurnya belasan tahun, "Ya Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj, bertemu Tuhan?" Nabi Muhammad mengatakan, "Tidak." Mau bilang Nabi Muhammad pelan? Nah, kalau kita belajarnya nggak jelas, bilang pelan. Masa sekelas Nabi Muhammad pelan? Nabi Muhammad tuh bijaksana. Kapan menjawab apa pada siapa? Iya. Makanya kalau kalian datang ke rumah, ngobrol dengan saya, habis ngobrol dengan saya, jangan diobrolkan sama yang lain. Nanti yang lain datang ke rumah ngobrolnya lain lagi. Bingung kan belajar dengan saya? Karena saya kadang-kadang kepada si A ngomongnya harus begini, karena tahapannya masih di sini. Pada si B ngomongnya begini, tahapannya sudah di situ. Makanya kalau ketemu saya, habis ketemu saya, jangan, "Nah, tadi saya udah ketemu ayah guru. Oh, ternyata begini. Waktu itu ayah guru ngomong ke saya nggak begitu." Kalian bisa berdebat. Mau ketemu saya bingung nanti, betul nggak? Sudah, yang saya omongkan pada kalian, terima buat diri kalian sendiri. Jangan dibandingkan. Gitu belajar spiritual. Pengen sama aja, emang belajar ilmu syariat. Spiritual beda, individual. Paham? Itu, ya. Nah, tingkatan tertinggi ya dari ya kehidupan manusia itu sebetulnya adalah kebahagiaan. Di dalam kebahagiaan, disitulah ada yang namanya ketenangan. Jadi kalau kita sudah tenang, luar biasa. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, inna fi zalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Di sini ada lagi kata-kata kasiro, aksarohum, ya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ada muncul kasiro, aksarohum, kasiro. Jadi yang tidak beriman menurut ayat ini banyak. Berapa persen? Kasiro 99%. Wah, semua penelitian cari orang yang tidak beriman. Punten ibu, ibu beriman? Iman tuh, catat iman. Masuk rumah, assalamualaikum. Punten, ada ibu iman tuh? Iman. Assalamualaikum. Bingung nih ayat ini. Kok semua saya tanya menurut riset iman semua? Kade eta mengaku. Da iman mah teh kudu ditanya. Enggak usah tanya. Punten ari ibu iman teu tingali kalakuanana. Nah, hese-hese teuing. Jadi kalau ingin tahu orang beriman, lihat cara parkir mobilnya. Makanya saya suka perhatikan itu parkir mobil tuh. Ya iman tuh. Kalau dia parkir mobil, nih ya di kompleks, jalan hiji-hijina, garasi teu boga, parkir mobil di pinggir jalan. Batur rek ngaliwat hese, teu iman. Nggak usah survei, bawa kuesioner, nggak usah. Eta si eta mah bisa sare tibra, mobilnya ngahalangan batur, batur rek ngaliwat, teu bisa. Ada gitu hadisnya, dah ya hadisnya. Jangan tanya hadis, hadisnya tidak begitu, nggak ada hadisnya. Jika memarkir mobil di pinggir jalan sementara jalannya sempit dan dia tidur nyenyak, tidak beriman. Oh, dah harita macan aya mobil. Kade.
Makanya pintar saeutik we pintar teh tong loba teuing. Hadisnya enggak begitu. Hadisnya mah begini, jika kamu berjalan mendapati ranting yang membahayakan orang lain dan tidak kamu singkirkan, kamu tidak beriman. Iya, malah yang ranting mobil. Ranting saja tidak beriman, kamu atau mobil tidak usah survei. Tanya, mohon maaf Bapak Ibu, beriman tidak? Sholat tahajudnya berapa rakaat? Nggak usah, kejauhan. Atau mohon maaf, apakah di mobilnya ada tulisan Bismillah? Nggak usah. Tinggal parkir. Nah, kalau pergi ke Arab, lihat orang yang beriman di sana. Kontu parkir. Apa? Antri itu beli nasi kebuli itu. Gitu. Kita lagi antri, tiba-tiba masuk. Nggak beriman. Pira aku di Arab teh iman. Kajen. Tidak berperasaan pada orang lain, batur wae ngantri manehanana yang pahala. Da ciri orang beriman mah kata Quran, sabar. Berarti nggak sabar kan? Terburu-buru hayang panggancangna, hayang panganggeusna, paduli batur senangtung sabarajam. Teu iman. Kumaha Bapak abdi ninggal eta kamari nuju antri. Da meni solehah. Sebentar kamu ngukur solehahnya dari mana? Wih, syar'i. Tapi lagi antri, dia duluan, nggak soleh. Salah tuh tamu. Itu era aku baju. Ngerti maksud saya? Nah itu, makanya di ayatnya dikatakan wa ma kana aktsarahum mu'minin. Gitu. Dan kebanyakan mereka itu tidak beriman, kata Allah. Saya punya doa bagus ini, tapi doa ini dari Bunda Teresa. Mau saya bacakan nih. Bunda Teresa doanya begini. Bebaskan aku ya Tuhan dari keinginan untuk dicintai, dari keinginan untuk dipuji, dari keinginan untuk dihormati, dari keinginan untuk disanjung, dari keinginan untuk dimintai nasihat, dari keinginan untuk didukung, dari keinginan untuk menjadi populer. Berani nggak doa gini? Ulangi lagi. Bebaskan aku Tuhan dari keinginan untuk dicintai. Wanian Bunda Teresa. Wani gitu, doa gitu. Bukannya kalimat doanya, ya Allah jadikanlah semua orang mencintai saya. Jangan ada satupun orang yang menyakiti saya. Bukannya begitu. Yang kedua, dari keinginan untuk dipuji. Berani gitu. Malah anu muji deui geus ngadoa ieu. Sepi. Nah, teu anu muji deui. Ini sekelas beliau ya, ini doanya keren nih. Makanya kenapa saya bacakan ini, saya cuplik ini. Saya cuplik luar biasa. Ini orang yang berkesadaran, doanya saja udah kayak gitu modelnya. Bukan dilancarkan, dimudahkan lagi. Beda ya di WA kalian. Dari keinginan untuk dihormati coba. Berarti kalau minta dibebaskan dari keinginan untuk dihormati, sudah tidak punya keinginan di sini untuk dihormati. Bebaskan aku ya Tuhan dari keinginan untuk disanjung, dari keinginan untuk dimintai nasihat, dari keinginan untuk didukung. Tiap 5 tahun sekali doa apa yang didukung kalian bagi-bagi sembako. Dari keinginan untuk menjadi populer coba, udah gak punya lagi. Ini kesadaran murni nih, kesadaran murni. Yang kayak gini kesadaran sudah tidak mungkin kadang sadar kadang tidak, gak mungkin.
Yang model kayak gini sudah tidak mungkin, kadang iman, kadang tidak, nambah kurang, gak mungkin ketimbangan. Ini kelasnya nih udah keren. Bunda Teresa, saya sangat kagum sama beliau, luar biasa. Nah ini doanya penggalan yang kedua nih, lebih mengerikan lagi. Bebaskan aku Tuhan dari ketakutan untuk dihina. Wanian, gak takut dihina lagi. Bebaskan aku Tuhan dari ketakutan untuk direndahkan. Tersiun direndahkan. Bebaskan aku Tuhan dari ketakutan untuk dicemooh. Bebaskan Tuhan dari ketakutan untuk difitnah. Berarti wanian kan? Bebaskan dari ketakutan untuk dilupakan. Ya kadukun. Bilih caroge abdi hilap ka abdi. Gusti pamitiasa mah keun menu sejen hilap ka abdi. Aduh bojo abdi mah ulah sampai hilap ka abdi Gusti. Bunda Teresa mah doanya minta dibebaskan dari ketakutan untuk dilupakan. Coba. Kalian makan hayang atau diingat we terus. Mugi-mugi upami panen ayah Asep sing emot ka abdi. Gitu. Ya. Kalau Pak Yudi pergi ke luar negeri, semoga Pak Yudi kalau lagi belanja di Belgia ingat sama saya. Nah Bunda Teresa mah minta dibebaskan dari apa? Ini mintanya sama Tuhan kok. Tuhan bebaskan aku dari ketakutan untuk dilupakan. Dari ketakutan untuk ditertawakan, dari ketakutan untuk dicurigai, keun we batur cenah curiga ka abdi. Kan gitu. Coba wanita sok catat atuh. Nanti malam doa. Ya, nanti malam habis tahajud. Tuhan, bebaskan aku dari keinginan untuk dicintai, dipuji, dihormati, disanjung, didukung. Tuhan, bebaskan aku dari ketakutan untuk dihina, direndahkan, dicemooh, difitnah, dilupakan, ditertawakan. Sorry. Inilah ciri orang yang sudah melampaui dualitas. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Keren. Saya ingin melihat dari wajah-wajah kalian tuh modelnya kayak gitu. Dipuji, tak irung, bekah. Iya. Dihina sedikit, kempes. Ceritanya udah jalan mendaki. Kumaha ya jalan mendaki ke mana ya teh. Makanya itulah kenapa di Quran ya dikatakan wa hadainahu najdain fala aqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakkur aqabah. Kenapa Allah mengatakan aku sudah menunjukkan dua jalan tapi tidak boleh kau pilih salah satu. Itulah dualitas. Coba jalan mendaki, bebaskan kamu dari dualitas. Keren. Memang para sahabat, untuk mencapai kesadaran ini perjuangannya tidak mudah. Tetapi tidak sulit kalau mau. Nah, kenapa saya mengatakan tidak mudah? Karena kita bertahun-tahun dari kecil diajarkan untuk terjebak pada salah satunya. Betul? Iya, masih ingat dulu waktu sekolah menjawab pertanyaan apa? Benar salah. Emot kene. Iya. Nu bener kudu dibenerkeun, nu salah kudu disalahkeun. Lamun nu bener disalahkeun salah. Nu salah dibenerkeun ge salah. Begitu masih ingat? Dulu mah ada BS kan. Lamun THB TBS. Benar salah. Tapi nggak apa-apa karena di sekolah itu memang begitu. Karena pikiran itu untuk memahami harus benar salah. Di sekolah
SD, SMP, SMA, di universitas begitu adanya. Tapi di kehidupan mah jangan eta teh BS teh tong dibawa kana hirup mah. Jadi benar salah yang di sekolah jangan dibawa dalam kehidupan. Di kehidupan mah kita harus belajar untuk bisa memahami semuanya apa adanya. Paham? Nah, itu bedanya sekolah di universitas dengan sekolah di sekolah kehidupan. Di universitas lulus semuanya. Di kehidupan qalilam ma tashkurun. Yang lulusnya qalil, cuman 1%. Oke? Mengerti sekarang? Baik, kita simpulkan dulu. Jadi mulai sekarang kita sudah punya patron, ya. Patron yang sangat jelas untuk kita mengukur diri, ya. Mengukur diri. Jadi kalau kita masih suka menyesali keadaan, kita masih mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele, masih suka memperdebatkan sesuatu yang jelas tidak bisa diubah, masih suka khawatir dengan hari esok, masih iri hatian, ya, masih hidup dengan pembanding, itu masih ada yang perlu diperbaiki pada diri kita. Itu tanda bahwa iman belum betul-betul menjadi watak kita, ya, gitu. Jadi oleh karena itu, untuk putra-putra saya semuanya, saya tidak mau ya kalian itu sekedar mengaku sebagai siapa, tetapi tidak punya ciri yang diaku. Jadi kalau mengaku itu harus berani ya untuk bisa membuktikan ya identitas diri kita. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bukan sekedar didengar, tetapi diikuti dan kita praktekkan dalam hidup. Semoga setelah ini hidup kita menjadi jauh lebih meditatif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.